Baik, perkenalkan nama saya Yohana Sikti Ubun, NIM 19030300067, kelas B semester 5 Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan kembali review buku yang berjudul Protes Migran Dinamika Interaktif dalam Mobilisasi Genting. Protes dan gerakan sosial beberapa tahun terakhir telah terlibat dalam ledakan gerakan protes di seluruh dunia, dan teori-teori akademis berlomba untuk mengejarnya. Seri ini bertujuan untuk lebih jauh pemahaman kita tentang asal-usul transaksi, keputusan dan hasil gerakan sosial dengan mendorong dialog di antara banyak transisi pemikiran lintas negara-negara Eropa dan lintas benua. Yang pertama, protes migran berteori. Perspektif mikro, interaksi, dan spasial. Banyak migran telah memilih untuk tidak bersembunyi di bayang-bayang dan telah klaim politik yang dimunculkan dengan menggunakan cara-cara yang mengganggu seperti mogok makanan dan pawai. Meskipun demikian, mereka berstatus hukum yang genting, namun sebagian besar konteks bermusuhan dengan sosial yang terbatas dan modal budaya sebagai pendatang baru di masyarakat. Migran genting memiliki reluk yang disesuaikan untuk diorganisir secara kolektif melawan semua kemungkinan, namun konteks yang membatasi dan interaksi pemain yang kontroversial dengan kepentingan yang bersaing telah membuat mobilisasi menjadi genting dan rawan untuk fragmentasi. Untuk meneliti dinamika protes seperti itu dalam konteks marginalisasi, buku ini mengacu pada mengintegrasikan wawasan dari teori-teori mobilisasi politik, migrasi, dan kewarganegaraan. Buku ini juga mengembangkan kerangka kerja mikrointeraksi untuk menganalisis protes migran penting. Perspektif seperti itu menarik perhatian pada pengalaman hidup para aktor yang terlibat konkret, mereka praktik interaktif, dan pengaturan spasial dari pertemuan ini. Yang pertama, dinamika mikrointeraktif dalam protes migran genting merupakan inti dari teori gerakan sosial yang terletak pada harapan bahwa keluhan saja tidak cukup untuk menjelaskan mobilisasi politik. Aktor sosial membutuhkan untuk mengontrol sumber daya tertentu seperti pengetahuan, uang, dan logistik untuk mengubah letusan perbedaan pendapat menjadi mobilisasi berkelanjutan. Selain itu, sumber daya yang langka dikonstruksikan untuk menghadapi politik tertutup dan peluang diskurtif dalam politik yang ditentukan secara nasional. Meskipun demikian, protes juga terjadi dalam konteks ancaman terhadap identitas atau bahkan kelangsungan hidup individu yang terlibat serius. Yang kedua, migrasi yang bertentangan dalam konteks. Hukum wacana dalam mobilisasi di Jerman dan Prancis. Protes tidak pernah muncul dalam ruang hampa, tetapi sangat dibentuk oleh sosiopolitik. Konteks politik oleh karena itu menempatkan episode kegentingan membutuhkan mencermati gerakan regulasi, diskurtif dan sosial masing-masing konteks, di mana aktor yang terpinggirkan memobilisasi, mereka mempengaruhi keduanya karena protes migran dan migran genting di Jerman dan Prancis. Oleh karena itu, Prancis membutuhkan pengawasan terhadap peraturan diskurtif masing-masing dan konteks gerakan sosial, di mana aktor-aktor yang terpinggirkan melakukan mobilisasi. Mereka mempengaruhi baik arena protes migran dan para pemain yang bertindak di dalamnya. Yang berikut, politisasi migran genting. Di sebagian besar negara Eropa, termasuk Prancis dan Jerman, migrasi terjadi hampir tidak dianggap sebagai topik yang diperebutkan dalam 2 dekade pertama setelah Perang Dunia Kedua. Dua kelompok yang relevan dalam hal ini yang selamat dari kamp perang dan mereka yang melarikan diri dari Eropa Timur pada umumnya disambut baik di dalam saat kebangkitan ekonomi pada tahun 1950-an dan 1960-an.
Sikap positif ini bergaung dengan kehausan pertumbuhan ekonomi nasional untuk tenaga kerja murah. Baik Prancis dan Jerman pada periode ini secara aktif menarik ratusan ribu migran sebagai tenaga kerja asing di Jerman. Tenaga kerja asing direkrut terutama dari Italia, Spanyol, dan Yunani, kemudian dari Yugoslavia dan Turki. Dan yang ketiga, aliansi rapuh. Protes Bourse du Travail Paris tahun 2008 sampai 2010. Pada bulan Mei tahun 2008, 3 kolektif Sans-Papiers menduduki Bourse du Travail di Paris, markas bekas Serikat Pekerja CGT. Ini adalah awal dari salah satu protes migran genting terbesar dalam sejarah Prancis baru-baru ini. Para Sans-Papiers memprotes dorongan Serikat Pekerja untuk kepemimpinan di sebuah gerakan yang sebelumnya diorganisir sendiri oleh para migran. Bab ini mengukir aspek kunci dari mobilisasi penting seperti rapuhnya ikatan baik antar migran dan sekutu, serta dalam kolektif migran genting yang heterogen. Setelah protes gereja Santa Bernard yang sangat kontroversial oleh yang tidak berdokumen migran, mulai pada tahun 1996 dan berlangsung kira-kira sampai tahun 2002. Yang keempat, perlawanan genting. Protes La Chapelle pada tahun 2015 sampai 2016 sebagai pusat transit penting bagi pencari suaka dalam perjalanan mereka ke Inggris Raya. Ibu kota Prancis, Paris, dulunya merupakan persimpangan penting tempat para migran mencari suaka beristirahat selama beberapa hari atau minggu, tetapi jarang menetap lama. Sebagian besar akhirnya menuju lebih jauh ke utara. Untuk menuju Calais mencoba menyeberangi Selat Inggris tersembunyi di truk atau kereta api. Mobilisasi politik untuk mendukung pencari suaka oleh karena itu terutama terkonsentrasi di Prancis, zona perbatasan seperti Calais dan Nice. Dalam banyak kasus migran dan pendukung dimobilisasi sebagai reaksi terhadap perintangan yang menghadapi kelanjutan perjalanan mereka daripada menuntut inklusi di Prancis. Yang kelima, ruang yang diperebutkan. Terlepas dari peristiwa protes yang tak terhitung jumlahnya dan organisasi yang kurang lebih berkelanjutan struktur sejak tahun 1990-an, protes migran genting tetap dipinggirkan dari masyarakat Jerman. Surat kabar nasional jarang memberikan kegiatan tersebut dan solidaritas terbatas pada radikal. Pada awal tahun 2012, ketika bunuh diri seorang suaka Iran pencari di Worbis, memprakarsai protes migran genting yang paling mengganggu dalam sejarah Jerman. Sebagai reaksi atas kematian teman mereka, sesama warga Iran mulai mempolitisasi bunuh diri, memboikot paket makanan mereka, dan berdemonstrasi di depan balai kota, menuntut perbaikan kondisi kehidupan selama proses suaka. Prosedur yang dipecat dan di akhirnya semua deportasi, meningkatkan tekanan para pengunjuk rasa, meninggalkan akomodasi yang ditugaskan, set mendirikan tenda yang sangat besar di pusat kota, membajang foto-foto hak asasi manusia, pelanggaran di Iran, dan menyatakan mereka akan mogok makan. Dimulai sebagai percikan protes terhadap kondisi kehidupan di satu fasilitas suaka tertentu di Jerman Selatan, perbedaan pendapat segera menyebar. Pada tanggal 29 Januari 2012, pemuda Iran Muhammad
Reservoir melakukan sukil di kamarnya di fasilitas untuk pencari suaka di Würzburg di Jerman negara bagian Bayern. Menurut sesama pencari suaka dan dokter yang menyedihkan kurangnya bantuan medis yang memadai dan rasa tidak aman menunggu di fasilitas yang terorganisir secara bertahap mendorongnya menjadi depresi. Baik, sekian saja penjelasan dari saya mengenai materi tersebut. Sekian dan terima kasih.